Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Wikimia. Kami hadir dengan harapan untuk membuat mata pelajaran menjadi mata pelajaran favorit bagi semua siswa. Mata pelajaran kimia yang selama ini dianggap sulit menjadi mata pelajaran kimia yang begitu mudah dan sangat menyenangkan. Kelanjutan dari pertemuan kita yaitu tentang sifat koligatif larutan. Kita sudah memahami sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Kemudian sifat koligatif larutan itu meliputi yang pertama adalah penurunan tekanan uap, yang kedua adalah penurunan titik beku, yang ketiga adalah kenaikan titik didih, dan yang keempat adalah tekanan osmotik. Untuk kali ini kita akan memahami apakah yang disebut dengan penurunan tekanan uap. Pengertian dari tekanan uap jenuh adalah tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh suatu zat. Ilustrasinya bisa Anda amati gambar di bawah ini. Kalau kita punya zat cair dalam ruang tertutup, maka zat cair itu akan cenderung untuk menguap. Jika jumlah uapnya sudah mencapai batas maksimal atau uap jenuh, maka akan terjadi setimbangan antara fase gas dengan fase cair. Nah, tekanan yang ditimbulkan oleh uap yang sudah jenuh itu yang disebut dengan tekanan uap jenuh. Penurunan tekanan uap ini diselidiki oleh ahli kimia yang bernama Rolle. Maka dari penelitiannya dia mengemukakan tentang hukum Rolle. Menurut Rolle, bahwa tekanan uap suatu komponen bergantung pada fraksi mol komponen itu dalam larutan. Sehingga bisa dirumuskan seandainya zatnya A, maka PA sama dengan XA dikali P0A. PA adalah tekanan uap komponen A, P0A adalah tekanan uap A murni, XA adalah fraksi mol komponen A. Jika zat terlarut sukar menguap atau dikenal dengan istilah zat non-volatil, maka akan berlaku P larutan sama dengan P pelarut sama dengan X pelarut dikali dengan P0 pelarut. Maka kesimpulannya bahwa P larutan, tekanan uap larutan itu sama dengan fraksi mol pelarut XP dikali dengan P0 pelarutnya. Selisih antara tekanan uap larut dengan tekanan uap larutan disebut dengan penurunan tekanan uap yang disimbolkan dengan delta P. Delta P itu sama dengan P0 min P. Artinya P0 selalu lebih besar dari P. Delta P karena selisih harganya selalu positif, besar dikurangi kecil. Nilai penurunan tekanan uap larutan, delta P, dapat dikaitkan dengan fraksi mol terlarut. Anda perhatikan penjabarannya. Delta P sama dengan P0 min P. Delta P sama dengan P0 min P. Delta P sama dengan P0 dikurangi XP dikali P0. Jadi P-nya dijabarkan. Sama dengan P0 min XP-nya dijabarkan. Jadi 1 min XT dikali P0. P0 dikurangi P0 plus XP, XT, ya, X terlarut dikali dengan P0. Maka delta P akan sama dengan X terlarut XT dikali dengan P0-nya. Nah, untuk memudahkan penerapannya dalam soal, sekarang langsung kita lihat ini contoh soalnya. Nah, sebelum ada contoh soal dari hukum Rolle tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa P itu sama dengan P0 dikali XP. Kemudian delta P sama dengan P0 dikali XT. Delta P sama dengan P0 min P. Keterangannya dipahami ini bahwa P itu adalah tekanan uap larutan, P0 adalah tekanan uap pelarut,
delta P adalah penurunan tekanan uap. XP adalah fraksi mol pelarut dan XT adalah fraksi mol terlarut. Sekarang contoh soalnya. Pada suhu tertentu, tekanan uap jenuh air adalah 17,54 mm Hg. Tentukan tekanan uap jenuh larutan yang mengandung 0,1 fraksi mol glukosa. Penyelesaiannya, kita bisa menggunakan rumus ini. Delta P sama dengan P0 dikali XT. Sama dengan 17,54 dikali 0,1 sama dengan 1,754 mm Hg. P sama dengan P0 dikurang delta P. Sama dengan 17,54 dikurangi 1,754 sama dengan 15,786 mm Hg. Atau bisa pakai cara lain langsung. Yang ditanyakan adalah P, tekanan uap larutan. P sama dengan P0 dikali XP. Sama dengan 17,54 dikurangi. Ingat bahwa XP itu sama dengan 1 min XT. 17,54 dikurangi 1 min 0,1 sama dengan 17,54 dikurangi 0,9. Ketemu 15,786 mm Hg. Hasilnya sama. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Jadi rumusnya yang dua itu harus dipahami. Yang pertama adalah bahwa P sama dengan P0 dikali XP. Yang kedua, delta P sama dengan P0 dikali XT. Sekarang contoh yang lain. Tekanan uap air pada suhu 19 derajat Celcius adalah 30 mm Hg. Pada suhu yang sama, tekanan uap larutan urea 20% dengan MR60 adalah titik. Ingat, ini yang kemarin sudah kita bahas 20%. 20% berarti massa ureanya 20 gram dan massa airnya adalah 100 dikurangi 20 sama dengan 80 gram. Sehingga mol urea sama dengan 20 dibagi MR-nya 60 sama dengan 1/3. Mol air sama dengan 80 dibagi 18 sama dengan 40/9. P sama dengan P0 kali XP. Ya, dijabarkan ketemu 27,9. Ingat, P0 itu selalu lebih besar dari P. Ya, maka kalau ditanyakan P, maka harganya pasti kurang dari 30. Oke ya. Terus berikutnya. Nih, tekanan uap jenuh air adalah 30 mm Hg. Pada suhu yang sama, larutan glukosa mempunyai tekanan uap pada keadaan konsentrasi 2 molal adalah titik. 2 molal. Ingat, kemolalan kemarin adalah banyaknya mol zat larut dalam 1 kg atau 1000 gram pelarut. Jadi 2 molal berarti 2 mol zat larut dalam 1000 gram pelarut. Maka mol glukosanya berapa? 2. Mol airnya berapa? 1000 dibagi 18 sama dengan 55,56. Yang ditanyakan P sama dengan P0 dikali XP. Sama dengan 30 dikali 55,56 dibagi 55,56 ditambah 2. Ketemu 28,96 mm Hg. Ya. Jadi sudah kita prediksi ini jawabnya yang mana? Ya, kalau ditanyakan P pasti kurang dari P0-nya. Begitu ya. Ini soal berikutnya. Fraksi mol suatu larutan urea dalam air adalah 0,2. Tekanan uap jenuh air murni pada suhu 29 derajat Celcius adalah 17,5 mm Hg. Maka tekanan uap jenuh larutan pada suhu itu adalah XT-nya 0,2, maka XP-nya adalah 1 min 0,2 sama dengan 0,8. Ditanyakan P sama dengan P0 kali XP. Tadi sama dengan 17,5 dikali 0,8 sama dengan 14 mm Hg. Itu ya, mudah saja. Nah, sekarang kalau ada gambar seperti ini, ditanyakan adalah larutan yang mempunyai tekanan uap paling besar. Berarti P ya. P sama dengan P0 kali XP. P sama dengan P0 dikali NP dibagi NP plus NT. Nah, berarti untuk mencari P paling besar, NP-nya juga dicari yang paling banyak. NP itu adalah mol pelarut. Jadi pelarutnya yang paling banyak yang mana? Adalah nomor 3. Jadi membaca gambar dirangkai dengan rumus. Nih soal yang terakhir. Zat X sebanyak 15 gram dilarutkan dalam 90 gram air. Larutan ini mempunyai tekanan uap jenuh 28,85 mm Hg. Pada suhu yang sama, air murni mempunyai tekanan uap jenuh 30 mm Hg. Maka massa molekul relatif MR-nya zat itu adalah titik. Nah, ini harus kita hitung kalau mencari MR ya.
Nah, bisa pakai rumus ini, delta P sama dengan P0 min P. Delta P-nya ketemu 1,15 mm lagi. Langsung dimasukkan rumusnya. Nah, akhirnya ketemu MR-nya adalah 75. Nah, ini. Nah, kemudian nanti ini ada soal yang nanti bisa Anda klik di sini, langsung terhubung dengan Google Form. Nanti berapa nilainya untuk latihan di rumah, dipahami dengan baik. Kalau Anda ingin membuktikan hukum rule, Anda bisa melakukan percobaan sendiri secara sederhana di rumah. Misalnya Anda siapkan 3 buah gelas. Gelas pertama diisi dengan air, gelas kedua diisi air yang di dalam sudah dilarutkan gula, gelas ketiga Anda isi dengan air yang di dalam sudah dilarutkan garam dapur. Kemudian ditutup rapat, dibiarkan 1 malam, kemudian paginya bisa Anda lihat uap mana yang paling banyak. Nah, kalau uapnya paling banyak, itu berarti menunjukkan tekanan uapnya paling besar. Oke, untuk hari ini kita akhiri sekian. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat, belajar terus, supaya Anda bisa memahami dengan baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.